Pak Gunawan, terkait dengan IPO kita di hari ini, ada dua IPO, CDIA dan juga COIN. Ini dua-duanya kompak menguat, diklaim oversubscription-nya juga ratusan kali. Ini sebetulnya apa yang bisa kita baca dari dua IPO hari ini, Pak Gunawan? Ya, memang kondisi seperti ini sudah kita ekspektasikan ya, terutama di saham CDIA ya, di mana anak usaha dari PPIA. Jadi dengan oversubscribe yang kalau kita lihat dalam beberapa minggu terakhir ini market sepi ya, seperti kurang darah ya. Jadi ini yang saya lihat yang menyebabkan dia punya permintaan terhadap saham-saham IPO ini yang terlihat ya sangat tinggi sekali sampai ratusan kali. Seperti itu Pak Fadil. Oke, tapi jika kita lihat mungkin sedikit saja prospeknya untuk dua saham ini secara sekilas sebetulnya gimana nih Pak Gunawan? Kalau saya lihat untuk CDIA boleh dikatakan cukup menarik ya. Selain daripada dia memang anak usaha dari PPIA dan juga bisnisnya oke ya. Jadi bukan perusahaan yang ecek-ecek lah kalau dikatakan. Dan untuk koin sendiri kan ini salah satu industri yang baru yang IPO ini juga peminatnya sangat banyak juga ya, terutama mungkin pemain-pemain kripto juga membeli ya. Kalau kita lihat kripto seperti Bitcoin itu terlihat dia punya gerakannya terus meningkat. Seperti itu Pak. Oke, jadi memang ada marketnya sendiri-sendiri. Mungkin Anda juga termasuk yang memperhatikan dua saham ini. Pemirsa, sekali lagi tetap cermati, amati bagaimana kemudian keputusan investasi Anda terkait dua emiten pendatang baru di hari ini. Baik, kita bergeser sedikit ke indeks harga saham gabungan. Pemirsa, kita coba cermati bersama. Tadi sudah saya singgung sedikit, sebetulnya indeks harga saham gabungan menguat 0,19%, masih belum terlalu jauh. Kita coba cermati dari IHSG sendiri ini di 6.918 pada perdagangan di pembukaan hari Rabu, pemirsa, di hari ini. Dan jika kita lihat sejumlah sektor masih menjadi pendukung utama dari indeks harga saham gabungan. Dapat Anda cermati juga di layar televisi Anda, pemirsa, sejumlah sektor masih mencoba mengangkat indeks harga saham gabungan lebih jauh. Begitu juga dengan saham-saham yang masih dalam kategori top gainers dan juga top losers. Ini terpantau saham-saham big cap sepertinya masih mencoba untuk bergerak di zona positif. Kembali bersama kami di Market Buzz dan tentunya masih bersama Bapak Santosa Kristianus Gunawan, Direktur PT Lotus Andalan Sekuritas. Pak Gunawan, tadi sudah diulas sedikit terkait dengan indeks harga saham gabungan, dua emiten pendatang baru. Sekarang kita beralih ke saham-saham yang sepertinya bisa dilirik oleh pemirsa IDX Channel. Bisa kita lihat bersama pemirsa 4 saham, diantaranya ada BRMS, ini kemudian juga ada saham MDKA, PGEO dan juga SMBR. Dengan rekomendasi yang disematkan adalah buy untuk keempat saham ini. Coba kita cermati bersama satu persatu dan kita gali. Pak Gunawan, kita ke saham pilihan yang pertama, ada BRMS di sana, level terakhir di Rp408. Apa yang menarik dari saham ini? Saham ini boleh dikatakan menariknya dia bermain di komoditas emas ya Pak. Jadi boleh dikatakan sangat menarik. Kita menunggu The Fed meeting ya akan dilakukan di akhir bulan Juli ini tanggal 29 sampai 30 yang diperkirakan akan turun dan terlihat juga, saya melihat US dollar mulai menguat, tapi menurut saya ini menguat sesaat ya. Jadi ada kemungkinan harga emas kembali naik. Jadi saya merekomendasikan untuk saham BRMS ini di level support 390 dan resistennya di 480. Seperti itu Pak. Resisten di 480, supportnya juga tadi di 390. Jadi masih cukup pas nggak nih Pak kalau untuk tambah di BRMS di harga-harga sekarang? Saya melihat dengan adanya perang tarif dan Indonesia bergabung di BRICS, ya banyak sekali negara-negara yang berpenduduk besar ya di dunia ini seperti India gitu ya, China.
itu yang menyebabkan kalau menurut saya sih US dollar bisa melemah ya, dan terlihat dari obligasi year 10 years dia punya bonds Amerikanya itu US Treasury bill 10 years itu justru lagi yang artinya bahwa ada penjualan obligasi pemerintah Amerika seperti itu, Pak. Baik, itu untuk BRMS menjadi salah satu saham yang bisa dilihat. Kita bergeser ke saham pilihan kedua. Di sini ada MDKA juga disematkan trading ataupun buy begitu ya, level di 2120 di saat ini, sementara di support dan resistance tadi sudah ditampilkan. Mungkin boleh disinggung kembali MDKA kenapa menarik, Pak Gunawan? Iya, MDKA kan kita tahu ada copper dan juga ada goldnya juga ya. Jadi MDKA ini saya sih berharap untuk saham pertambangan ini turun dulu ya. Tapi hari ini untuk MDKA-nya naik gitu. Ya tidak sesuai ekspektasi saya. Jadi dalam kondisi seperti ini ya saya lebih mencari saham yang turun ya dengan prospek yang bagus. Seperti itu, Pak. Oke, masih ada prospek yang cukup baik untuk MDKA. Saat ini bergerak naik di pembukaan, pemirsa, 1,44% ke level 2110, sementara tadi resisten terdekat di 2300 dengan support di level 2000. Dari MDKA, kita bergeser kembali ke saham pilihan ketiga, ada PGEO di sana. Pak Gunawan, PGEO terlihat ini resistennya di Rp1.600 dibandingkan dengan posisi harga sahamnya saat ini. Apakah kemudian masih bisa untuk dilakukan penambahan portofolio di PGEO? Ya, support daripada PGEO ini di 1.400, Pak. Jadi menarik sekali karena geothermal ya. Jadi green energy, dan ini saya lihat banyak investor yang akan masuk di green energy, salah satunya di PGEO yang bermain di geothermal. Seperti itu, Pak. Oke, jadi masih akan cukup banyak begitu ya untuk menghiasi industri geothermal, dan PGO bisa menjadi salah satu pilihan untuk dikoleksi. Sementara satu saham terakhir ini juga mungkin menjadi penutup, SMBR di sana masuk dalam rekomendasi Pak Gunawan. SMBR catatannya seperti apa? Ya, untuk SMBR kan boleh dikatakan ini semen ya. Jadi kita tahu bahwa semen ini akan diperlukan untuk giant wall, untuk 3 juta rumah per tahun ya. Jadi ini salah satu basic industry yaitu semen yang memang diperlukan untuk pembangunan proyek-proyek pemerintah. Seperti itu, Pak. Oke, jadi resisten terdekatnya di 350 untuk SMBR ya Pak Gunawan ya? Iya benar, saya berharap juga sebenarnya berharap turun dulu sampai ke 274. Saya untuk kondisi ini saya lebih suka untuk bermain di saat lagi turun, karena momentum di bulan Juli ini tidak ada, dan perang tarif juga baru di declare gitu sama Trump. Ya kita nggak tahu balasan dari negara yang lain, Indonesia juga seperti apa, lagi mau ke sana untuk perwakilan dari Indonesia ya lagi nego, ya kita berharap bisa berhasil. Seperti itu, Pak Fajar. Baik, itu tadi saham pilihan terakhir beserta dengan faktor pendorongnya, 4 saham pilihan pemirsa, dan tentunya disclaimer on mewakili Pak Gunawan begitu ya, keputusan investasi tetap kami kembalikan kepada masing-masing dari Anda. Pak Gunawan, masih banyak sebetulnya bisa kita gali, tapi sayang sekali waktu kita terbatas di pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Sehat selalu dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih, Pak Fajar.